baik. Oke, sebelum kita memulai layanan Ibu pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Apa itu ice breaking? Ice breaking adalah pemecah kebekuan suasana. Karena ini kegiatannya udah sore, Ibu lihat udah pada ngantuk, lemas. Jadi ayo kita mulai ice breakingnya. Ice breaking yang akan Ibu bawakan hari ini adalah tepuk senyum. Berhubung Ibu lihat ini pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng, jadi biar makin menambah kegagahannya, kecantikannya, ayo ikuti ice breaking dari Ibu. Jadi caranya begini ya. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Gitu ya. Oke? Bisa ya, bisa ya. Oke, kita mulai semua serentak. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Nah, harus ada tingnya ya. Ibu, oke. Oke, tepuk tangan kanan. Sebenarnya saya tadi cuma jadi tuan. Oke, silakan. Teman-teman, ayo kita tepuk senyum. Teman-teman, ayo kita melakukan tepuk senyum. 1, 2, 3. Tepuk senyum, tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Oke, good. Makasih Rehana. Nah, karena Ibu lihat sudah pada seger-seger ya, karena tepuk senyum ya. Ibu harap semuanya sudah melek lagi matanya dan sudah fokus menerima layanan bimbingan klasikal dari Ibu. Oke, sebelum kita beralih ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah langkah pembukaan yang sedang Ibu lakukan sekarang, melakukan SPI. Dan selanjutnya Ibu akan masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah merencanakan karir di masa depan. Jadi nanti Ibu akan bagi kelompok. Setelah Ibu bagi kelompok, duduk dengan teman-teman kelompoknya, Ibu akan tayangkan materi melalui PowerPoint dan video. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas kelompok yang harus kalian diskusikan dan presentasikan. Setelah itu disimpulkan. Oke, itulah kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, kita masuk ke kegiatan berikutnya. Tapi semua sudah konsentrasi belum ya? Sudah. Oke, udah siap menerima layanan dari Ibu? Sudah. Oke, bagus. Kita lanjut ke kegiatan inti. Dan yang pertama adalah kalian harus terpisah menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ada Lila, Dewi Nur, Nabila, Nuriski, dan Rizky. Silakan menuju ke tempatnya. Yang satu kelompok ya. Oke, untuk kelompok kedua, ketuanya ada Darna, anggotanya ada Rian, Rizky Jaya, Bulan, dan Devi. Yang itu sebutkan namanya, silakan merapat ke ketua kelompoknya. Oke Darna, siap ya jadi ketua ya. Nah, lanjut ke kelompok 3 ada Puja. Puja ada anggotanya itu Putra, Mahdan, Alia, dan Rehana.
menurut pencatatan dokumen dari guru BK bahwa di kelas ini masih banyak yang belum bisa menentukan karirnya setelah lulus dari SMK. Kalian kan udah kelas 12 kan? Jadi sekarang sudah terpikir belum? Setelah lulus saya mau ngapain? Belum? Dan ada yang sudah. Nah, jadi di kesempatan inilah Ibu akan memberikan materi kalian tentang merencanakan karir di masa depan. Oke, kelompok sudah terbagi, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Apa itu karir? Apa perbedaan karir dan pekerjaan? Jadi, apakah karir dan pekerjaan memiliki arti yang sama? Menurut kalian, karir sama pekerjaan itu sama tidak? Tidak. Tidak. Good. Tidak sama. Oke? Next. Mengapa tidak sama? Kok bisa ya? Kita lihat di manakah letak perbedaan antara karir dan pekerjaan. Nah, pengertian dari karir dan pekerjaan. Karir dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan secara semaksimal mungkin. Itu adalah definisi dari karir. Jadi karir itu bisa ditingkatkan dan dapat dimaksimalkan. Next. Sementara pekerjaan adalah menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Seperti Ibu berkarir sebagai guru. Guru bisa ditingkatkan dia punya skill dengan cara apa? Mengikuti kegiatan, mengikuti studi lanjut seperti program profesi guru atau program magister. Jadi program magister itu S2. Seperti itulah, makanya karir bisa ditingkatkan. Sementara untuk pekerjaan itu yang menghasilkan barang atau jasa. Itulah perbedaannya. Kalau karir bisa ditingkatkan, kalau pekerjaan itu berhubungan dengan barang dan jasa. Oke, next. Nah, mengapa karir harus direncanakan? Ini penting ya, karena ini landasan kalian. Di sini sudah Ibu jelaskan, karena dengan adanya perencanaan karir, maka akan mengurangi ketegangan dan kecemasan individu dalam mencari informasi pekerjaan dan mengambil keputusan akan karir yang diinginkan. Jadi, dengan adanya perencanaan, maka untuk pemilihan karir kalian itu sudah mantap. Contoh ya, contoh. Ibu Arini secara look, kalian lihatlah, tidak terlalu tinggi. Tidak mungkin Ibu berencana menjadi polwan. Kan? Ya, berhubung Ibu Arini menyadari, oh sepertinya saya ini punya bakat mengajar deh. Kalau begitu, ke depan Arini berkuliah di jurusan pendidikan. Seperti itu kira-kira gambarannya ya. Oke, next. Nah, untuk menentukan pemilihan karir sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, taraf intelijensi. Yang ketiga, bakat khusus. Yang keempat, sifat-sifat. Yang kelima, pengetahuan. Dan keenam, keadaan jasmani. Ini untuk internal, dari dalam dirimu. Ya, dan untuk di luar, eksternal. Next. Faktor-faktor dari luar adalah masyarakat, keadaan sosial ekonomi daerah, pengaruh dari keluarga, pendidikan sekolah, dan 5 pergaulan teman sebaya. Kenapa masyarakat serta keadaan sosial ekonomi daerah itu menentukan karir? Kalian lihat sekarang di Morowali ada perusahaan terbesar. Ya, ada yang tahu PT apa? IMIP, tepat. Nah, ketika di sana ada IMIP, maka orang-orang di sana pada ramai-ramai kuliah pertambangan. Ya, pada beramai-ramai merintis karir di perusahaan tersebut. Jadi, untuk keadaan masyarakat dan keadaan sosial ekonomi itu sangat berpengaruh dengan perencanaan karir kalian. Mengapa keluarga juga berpengaruh? Biasanya seperti ini, contoh ibu saya ya. Mamanya ibu adalah guru bahasa Inggris. Papanya ibu adalah kontraktor lulusan sarjana teknik.
terinspirasi dari mamanya ibu, menjadi guru. Jadi dari model-model yang di depan mata itulah, jadi kayak ada bayangan, oh kalau saya ke depan mau jadi guru kayak mamaku ini, berarti masih pagi-pagi saya sudah siap-siap mau ke sekolah. Oh berarti kalau saya mau jadi arsitek kayak papaku begini, saya harus jago menggambar. Oh dan saya harus kuliah di teknik, entah itu teknik sipil atau arsitek, seperti itu ya. Jadi pengaruh keluarga juga sangat-sangat besar. Dan terlebih lagi keluarga adalah orang yang akan membiayai kita kuliah, seperti itu. Pergaulan teman sebaya, ini pendidikan sekolah sudah jelas ya, kayak yang tadi Ibu bilang ya. Kalau mau kuliah pendidikan apa, kalau mau jadi guru berarti kuliahnya pendidikan. Nah, untuk pergaulan teman sebaya nanti kalian akan merasakan ketika mau mendaftar SNMPTN. Buat kalian yang masih bingung, pasti baik ikut temannya. Masuk apa kau? Oh, masuk TKJ, teknik jaringan komputer di Unpad. Ya sudah, saya juga deh. Oh iya, kayaknya boleh supaya kita tetap teman. Kita kan bestie. Nah, biasanya kan begitu. Nah, ini sangat berpengaruh juga. Apalagi ada yang sudah terbesti dan sudah tidak bisa ditinggalkan bestie ya. Biasa sewaktu-waktu ikut, apapun yang terjadi pokoknya dengan dia kuliah. Biasanya gitu. Atau kalau untuk bekerja, misalnya salah satu dari kalian sudah ada bekerja di Telkom misalnya, terus ada buka lowongan, ini ada buka lowongan, mau tidak? Terima ini jurusan TKJ, ayo. Itulah pengaruh teman sebaya, seperti itu. Oke, next. Ini adalah pengertian perencanaan karir. Jadi sebelum menentukan pilihan, kalian harus merencanakan. Dan pengertian perencanaan karir itu apa sih? Nah, perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dan berdasar pada potensi, minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapat sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Oke, next. Jadi perencanaan karir bukan hanya tentang kualitas hidup saja ya, tapi kuantitas hidup pun, kesejahteraan. Semakin bagus kita punya karir ke depan, maka kesejahteraan kita semakin terjamin. Makanya itu orang tua bilang, sekolah supaya jadi orang. Supaya jadi orang itu apa? Supaya pekerjaannya bagus dan hidupnya layak. Begitu. Oke, langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ya, harus dipikirkan. Misalnya, saya kayaknya bagus-bagus nilaiku di pelajaran produktif. Mau kuliah saja saya. Teknik informatika misalnya. Jadi sudah mulai dideteksi ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah yang selanjutnya itu ada tinjau bakat dan kemampuan serta minat. Ini yang tadi Ibu bahas. Saya sangat berminat di TKJ. Pokoknya saya habis ini kuliah teknik informatika deh. Gitu. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan. Nah, untuk jurusan informatika sendiri ke depannya bisa jadi apa ya? Bisa jadi guru TKJ, bisa jadi programmer, ya, dan masih banyak lagi. TKJ sangat banyak sekali pekerjaannya. Nah, dan bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir. Dibandingkan lagi keterampilannya kita. Saya memang berminat, tapi saya terampil tidak. Gitu. Jadi sudah mulai ya dipikir sekarang. Dan kembangkanlah tujuan karir. Ketika sudah dipilih, maka kembangkanlah. Waktu kalian SMP memutuskan untuk sekolah di sini, di jurusan ini, itu adalah proses kalian mengembangkan ilmu kalian. Pasti dari SMP sudah kepikiran, oh saya suka sekali nih sama komputer, saya mau kembangkan deh, kalau begitu saya pilih SMK 1, gitu kan? Nah itu skala kecilnya, skala besarnya mungkin untuk dunia pekerjaan kalian ke depan, jurusan yang akan kalian pilih, seperti itu. Oke, next. Kemudian ada ikutilah pendidikan. Nah ini yang Ibu jelaskan tadi. Kalian berminat, kalian ikuti sekolahnya. Jangan kalian sudah tahu minatnya di TKJ, pas kuliah ambil kecantikan.
kuliah kecantikan sudah setengah mati bikin ini garis kening. Ibu saja sampai hari ini tidak bisa bikin garis kening, makanya ibu polos-polos aja nih. Oke, selanjutnya kondisi keuangan keluarga ini sangat penting. Sangat penting. Dilihat juga keluargaku ini sampai gimana dia punya kemampuan. Ibu jujur, ibu mau sekali jadi dokter, mau sekali. Cuma karena kondisi keuangan tidak memungkinkan, ya udahlah yang bisa aja lah, jangan dipaksa. Begitu ya, mungkin rezeki kita di tempat lain. Buktinya ibu jadi guru, walaupun tidak ikut pendidikan dokter, itu bisa jadi guru kok, gitu kan? Oke, 8, mintalah nasihat dari orang tua, guru, saudara, atau teman dekat. Ini juga sangat penting. Guru BK paling bagus. Bisa konsultasi. Ibu, saya itu bakatnya di sini. Menurut ibu, dilihat dari nilai-nilaiku, saya ini bagusnya ke jurusan mana ya? Jurusan yang saya pilih ini sudah cocok tidak? Oke, next. Nah, ini adalah rumus menentukan karir. Jadi, bukan cuma matematika yang ada rumusnya ya. BK juga punya rumus. Rumusnya adalah T plus 2P plus E plus V. T itu apa? Talent atau bakat. 2P itu apa? Passion atau purpose. Keinginan atau tujuan. Oke. Environment, lingkungan. Bagaimana lingkunganmu mendukung tidak dengan perencanaan karirmu? Terus V, vision, pandangan atau visi, tujuanmu. Mau jadi apa saya di depan? Visiku ini mau jadi programmer misalnya ya. Oke, next. Oke, udah habis ya. Nah, ibu akan menayangkan video. Lanjut ya. Mungkin dengan video lebih menambah wawasan kalian. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi. Potensi itu contohnya minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kalian miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kalian untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Anak-anak, ada beberapa langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Jadi, pikirkanlah mengenai apa yang akan kalian lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kalian miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kalian suka, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kalian miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja serta lingkungan yang kalian harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kalian. Kemudian langkah yang keempat yaitu bandingkanlah keterampilan dan minat yang kalian miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kalian pilih. Jadi anak-anak, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dengan diri kalian sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kalian di masa depan. Yang kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kalian pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kalian untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kalian dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kalian buat. Kemudian langkah yang terakhir yang penting juga untuk kalian yaitu masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Rumusnya adalah sebagai berikut. Karir sama dengan T plus 2P plus E plus V. T adalah talent atau bakat, 2P adalah passion atau purpose, E environment, dan V vision. Oke, jadi dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas ya? Nah, karena semuanya sudah jelas, ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu akan berikan dulu ya KTP-nya. Ini tugas kelompok.
kelompok kalian kerjakan. Jawab sesuai keadaan dirimu. Dibantu dengan teman-teman sekelompoknya. Oke, perhatian. Semua LKPD sudah di tangannya ya? Nah, adapun petunjuknya bisa kalian baca. Yang pertama, silakan berdiskusi dalam kelompokmu untuk dapat mengemukakan pentingnya perencanaan karir. Oke, langkah kedua selanjutnya adalah menjelaskan hubungan antara bakat dan minat. Yang ketiga, simpulkan langkah-langkah perencanaan karir. Ya, kemudian persiapkan kelompok dalam melakukan presentasi. Setiap ketua kelompok presentasikanlah pekerjaannya di tempat kalian masing-masing saja, tetapi berdiri ya. Kemudian kelompok yang lain, perhatian, kelompok 2, 3, 4, 5 menyimak penyampaian dari kelompok 1. Tanggapi pula apa yang telah mereka paparkan. Begitu juga nanti giliran kalian, giliran kelompok 2, 3, 4, 5 yang lain silakan menanggapi. Oke? Selamat mengerjakan. Oke, bagaimana tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu persilakan ketua kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ibu persilakan Lila, silakan berdiri. Oke, yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1 mengenai perencanaan karir. Pertama-tama saya akan memberitahu soal-soal dari perencanaan karir ini. Yang pertama, kemukakan pendapatmu tentang pentingnya perencanaan karir. Nah, untuk nomor 1 ini, kelompok 1 sudah mengemukakan pendapat kita, yaitu perencanaan karir merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan karir. Dengan adanya perencanaan karir, maka akan mengurangi ketegasan dan juga kecemasan individu dalam mencari informasi pekerjaan dan mengambil keputusan akan karir yang kita inginkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah mengapa bakat dan minat sangat berpengaruh dalam perencanaan karir? Karena bakat dan minat merupakan penunjang dalam menjalani karir. Apabila karir berjalan sesuai dengan bakat dan minat, maka hasilnya pun akan optimal. Dan dengan menambahkan bakat dan minat dalam perencanaan karir kita dapat menjalani karir tersebut dengan senang hati, tanpa beban, dan juga rasa terpaksa. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara kamu merumuskan langkah-langkah dalam perencanaan karir, serta berikan contoh 1 yang lengkap. Oke, untuk rumus langkah-langkah perencanaan karir sudah tertera dengan jelas seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama T atau talent dan bakat. Nah, untuk kelompok 1 kita memilih public speaking, dan untuk pribadi saya sendiri, saya memilih public speaking karena memang saya menyukai berbicara ataupun berkomunikasi. Dan yang kedua itu 2P, yaitu passion dan juga purpose, yang artinya tujuan ataupun keinginan. Dan kita memiliki tujuan public speaking adalah menyampaikan informasi kepada orang-orang, dan juga kita menginginkan melakukan public speaking itu sudah lama. Jadi memang perencanaan karir tentang public speaking kita sudah matang. Kemudian yang ketiga adalah environment ataupun lingkungan. Untuk lingkungan ini saya mendapatkan dukungan dari orang tua saya, dan juga saya sering mengikuti kegiatan pelatihan. Beruntungnya kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru muda di tempat ibadah saya, dan saya mengajar anak-anak PAUD sampai SMP. Tepuk tangan dulu dong buat Lila. Untuk di lingkungan saya sering berlatih di acara tertentu. Wow. Oke, dan terakhir visi saya yaitu ingin menjadi Master of Ceremony atau MC yang profesional. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, bagaimana teman-teman? Ya. Yang mau menanggapi?
Apa yang dilakukan lingkungan orang tua saya. Dengan saya membuka desain grafis, orang tua saya memberikan laptop untuk menunjang bakat tersebut. Lalu dan Fisher ingin memiliki perusahaan desain grafis yang bergerak di bidang pembuatan poster atau poster. Terima kasih. Oke, bagus sekali pemaparannya. Jadi tepuk tangan dong. Apakah menurut Anda perencanaan karir Anda sudah matang? Nah, bagaimana? Kalau menurut saya untuk saat ini belum terlalu matang, soalnya saya masih duduk di bangku sesar. Saya akan lanjutkan ke bangku selanjutnya untuk memantapkan karir saya supaya lebih bagus. Oke, bagus sekali. Terima kasih Rila sudah bertanya ya. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang perencanaan karir. Di sini sudah ada 3 pertanyaan yang ingin saya presentasikan. Pertanyaan pertama, kemukakan pendapatmu tentang pentingnya perencanaan karir. Jawaban saya, perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan berfokus berdasarkan pada potensi, minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki. Pertanyaan kedua, mengapa bakat dan minat sangat berpengaruh dalam perencanaan karir? Karena bakat dan minat merupakan penunjang dalam menjalani karir. Apabila karir berjalan sesuai bakat dan minat, maka hasilnya akan optimal. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kamu merumuskan langkah-langkah dalam perencanaan karir dan berkesan? Nah, rumusnya adalah C adalah talent, mengajar teman yang sedang kesusahan dalam menjalankan. Oke, buat B. Passion dan purpose. Keinginan dan keinginan saya untuk belajar teknologi ini agar dapat mengajar teman saya belajar perpustakaan dan media. Tujuan agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang jauh lebih luas lagi untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Oke. Dan untuk isinya, ya dukungan orang tua. Dukungan orang tua, alhamdulillah orang tua saya mendukung dan mendukung saya bersekolah di SMK 1 dalam bidang teknologi. Visi saya ingin menjadi guru teknologi jaringan dan informatika. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi Ibu sudah bagikan format LKPD, kelompok, dan individu. Nanti kalau untuk individunya dikerja di rumah ya. Besok pagi dikumpul di ruangan Ibu. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi Ibu pada pagi hari ini ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang Ibu jelaskan, saya dapat menyimpulkan kita dapat merencanakan karir secara matang sehingga karir yang akan kita jalani dapat berkembang dengan optimal. Tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor internal, perlu mempertimbangkan bakat dan minat kita, dan faktor eksternalnya kita perlu dari hubungan keluarga serta melihat keadaan finansial keluarga. Oke, baik, bagus sekali.